Oke, pada percobaan Young digunakan cahaya hijau sebagai sumber cahaya dan pola interferensi, kemudian terletak pada layar. Tentukan faktor-faktor yang membuat pola terang gelap dari percobaan ini menjadi lebih rapat. Yang A, mengurangi jarak antar celah. B, mengganti cahaya hijau dengan cahaya merah. Yang B jelas bukan ya. Kemudian mengganti cahaya hijau dengan biru. Ya. Jadi kalau dia itu mengurangi jarak antar celah, pola terang gelap menjadi lebih rapat. Ya, jadi kalau untuk D di sini, coba ini kita lihat solusinya. Jadi jawabannya itu adalah C, mengganti cahaya hijau dengan cahaya biru. Pada pola Fresnel interferensi terang gelap dinyatakan lebar pada layar itu adalah Y sama dengan L sin theta ya. Atau L sama dengan tangan theta karena theta sangat kecil. Jadi kalau ini bisa dinyatakan Y sama dengan L M lambda per D. Justru kalau Y-nya itu dia harus makin kecil ya. Harus makin kecil. Jadi kalau dia itu mengurangi jarak antar celah, D-nya makin kecil, justru Y-nya malah makin besar. Sehingga yang diperlukan itu adalah kalau agar supaya jaraknya itu makin rapat, maka panjang gelombangnya yang diganti. Jadi panjang gelombang biru itu paling pendek dibanding dengan gelombang hijau. Jadi makanya jawabannya itu adalah C. Begitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke nomor 4. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda tiba pada lapisan tipis sabun yang berada di udara. Berapa fraksi panjang gelombang yang sebanding dengan ketebalan lapisan tipis minimum yang dapat membuat intensitasnya terpantul menjadi maksimum? Oke, jadi untuk lapisan tipis itu pola terangnya itu pada maksimum itu adalah D sama dengan lambda per 4, lambda film. Ini lambda film. Jadi pada lapisan tipis berlaku 2D sama dengan M lambda. Untuk pola gelap dan pola 2D sama dengan M plus setengah lambda. Untuk pola terang atau untuk interferensi konstruktif, di mana D itu tebal lapisan tipis, M itu adalah orda, dan lambda adalah panjang gelombang. Jadi kalau pada orda terang 0, kita dapatkan 2D sama dengan setengah lambda, sehingga didapatkan ketebalannya itu adalah D sama dengan lambda per 4. Kira-kira begitu penjelasannya. Ada pertanyaan nggak atau komentar? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pilihlah dari pernyataan berikut yang paling tepat untuk menjelaskan fenomena difraksi pada gelombang bunyi yang teramati lebih jelas daripada fenomena gelombang cahaya. Jadi yang A itu gelombang cahaya dapat diwakili oleh sinar, sedangkan gelombang suara tidak. Yang B, kecepatan suara di udara 6 kali lebih kecil dari cahaya. Ini tidak juga. Salah yang B. Yang A, gelombang C diwakili sinar. Ya ini bukan ya, karena gelombang itu dia sifatnya berbeda ya. Kalau cahaya itu kan terang gelap, kalau gelombang suara itu keras dengan tidak gitu. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Panjang gelombang cahaya jauh lebih kecil dibanding panjang gelombang suara. Ya kira-kira ini. Ya. Jadi apa namanya difraksi itu dia apa namanya lebih cocoknya memang dengan cahaya gitu, karena apa namanya lebar dari celahnya itu sekitar apa namanya panjang gelombang cahaya. Oke, soal nomor B. Ada pertanyaan nggak di nomor 5? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini perjawaban pada celah ganda nomor 1.
Cahaya monokromatik digunakan dengan jarak antar celah itu 0,2 mm. Gambar di bawah menunjukkan pola interferensi yang teramati pada layar yang berjarak 1 meter dari celah tersebut. Panjang gelombang monokromatik tersebut adalah, jadi kalau dari gambarnya adalah M sama dengan 0, itu lebarnya antara terang utama dengan terang ke 1, 2, 3, terang ketiga ya, berarti M-nya sama dengan 3, itu 7,5 mm. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapatkan tetanya itu di sekitar 0,43 derajat. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke lambda D sin theta per M, M-nya itu adalah ketiga, jadi itu didapatkan panjang gelombang cahaya 500 nanometer. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan. Selembar plastik ya, yang indeks biasa 1,6 menutupi salah satu celah dari perangkat percobaan celah ganda pada gambar di bawah. Ketika celah ganda disenari cahaya monokromatik dengan lambda udaranya 500, lambdanya itu adalah 580 nanometer. Pada bagian tengah layar terlihat pola terang gerak dan pola terang seperti biasanya. Tentukan ketebalan T atau ketebalan plastik. Jadi plastik itu adalah lambdanya itu adalah lambda udara dibagi N plastik ya. Jadi lambda plastik itu ada sekitar 366 nanometer. Jadi jumlah gelombang cahaya yang terkandung dalam lapisan plastik yang tebal T itu adalah N plastik sama dengan T dibagi 366 nanometer. Oke, sedangkan panjang gelombang cahaya dalam udara yang dengan tebal T itu adalah N udara sama dengan T per lambda udara ya. Jadi kalau interferensi destruktif itu munculnya itu adalah N plastik dikurangi N udara sama dengan setengah. Ini pada M-nya sama dengan 0. Ya, sehingga didapatkan selisihnya itu adalah T-nya itu adalah 487 nanometer. Oke, ini sangat tipis sekali. 487 nanometer. Atau 487 ke 9 meter. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Untuk soal ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 3. Cahaya monokromatik datang tegak lurus pada lapisan tipis gelembung sabun ya, N film itu 1,33 di udara. Ketebalan lapisan tipis dari order kedua interferensi destruktif cahaya yang dipantulkan 296 nanometer. Berapa panjang gelombang cahaya di udara? Jadi kalau didapatkan itu lambda film itu sebenarnya lambda udara dibagi N film. Jadi di mana N film itu adalah indeks bias dari lapisan sabun gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu apa namanya? Ketebalan lapisan tipis dari order kedua interferensi itu adalah yang dipantulkan 296 nanometer. Oke. Jadi ini cukup panjang ya ini. Jadi sinar kedua itu menembus lapisan tipis sabun udara dengan sinar 1. Kemudian sinar 2 menempuh jarak 2 kali lapisan sabun ya. Dan jarak tempuh total daripada ini sinar itu adalah setengah lambda M, lambda film. Ya. Maka perubahan fase dari kedua sinar tersebut sama dengan penjumlahan 2T dan setengah lambda film. Jadi itu didapatkan itu. Jadi kalau dia itu mengalami destruktif itu berarti 2T ditambah setengah lambda film.
Jadi 2T plus setengah lambda film itu sama dengan setengah lambda film, 3/2 lambda film dengan 5/2 tambah film. Tapi kan itu order kedua, berarti itu adalah 3/2 ya di situ. Jadi kalau itu 3/2, berarti didapatkan 2T, berarti ketebalannya itu langsung sebentar, yang ditanyakan apa? Oh, panjang gelombang udara. Oke. Jadi 2T itu sebenarnya 3/2 lambda film. Ini sama dengan 3 per lambda udara dibagi 2N film. Itu didapatkan yang lambda udara yang dipantulkan, yaitu 525 nanometer. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nomor 4. Cahaya monokromatik datang oleh celah tunggal yang lebarnya 5,6 kali 10⁴ meter. Pola difraksi terbentuk pada layar yang berjarak 4 meter dari kisi tersebut. Jika jarak antara terang utama dan pola gelap pertama adalah 3,5 mm, berapa panjang gelombang cat tersebut? Jadi ini Anda langsung menggunakan rumus untuk pola difraksi ya. Itu adalah untuk yang jarak antara terang utama dengan terang gelap, itu artinya pusat terang utama ke pusat gelapnya. Ya, jadi ini kita didapatkan untuk orde pertama, jadinya itu adalah lambda sama dengan asin theta. Jadi didapatkan theta itu sama dengan tangen inverse dari Y per L. Jadi dalam masukkan rumus, ya, didapatkan bahwa lambda di situ itu adalah 4,9 kali 10⁻⁷ meter. Oke? Atau 490 nanometer. Jadi tinggal masukin rumus saja. Yang kelima, berapa jumlah pola terang gelap yang dihasilkan di kedua sisi terang utama jika lambda sama dengan 6,1 nanometer datang pada celah tunggal yang lebarnya 5,47 kali 10⁻⁶. Jadi ini Anda langsung masukkan saja. Ini adalah pola terang gelap ya. Berapa jumlahnya pola terang gelap? Jadi kita tahu pola terang gelap itu adalah asin theta M lambda ya. Jadi kita men-setting theta itu sama dengan pi/2, ya maka didapatkan besar jumlah pola terang gelap yang dihasilkan di kedua sisi terang utama itu jadinya adalah sekitar 8. Itu aja. Oke, nomor 6 lanjut. Seekor elang memiliki diameter pupil sekitar 6 mm. Elang tersebut sedang mengamati 2 ekor tikus sawah yang terpisah sejauh 0,01 meter dari ketinggian 176 meter. Elang melihat keduanya sebagai suatu objek yang tak terpisahkan dan menukik ke arah mereka dengan kecepatan 17 meter per second. Asumsikan bahwa mata elang mendeteksi cahaya yang panjang gelombangnya 550 nanometer di udara. Tentukan waktu yang dibutuhkan elang untuk dapat melihat kedua tikus tersebut sebagai objek terpisah. Jadi ini terkait dengan daya pisah ya. Jadi daya pisah itu adalah theta min itu 1,22 lambda per D. Ya. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang dan D itu adalah diameter pupil elang. Ya. Jadi untuk membedakan kedua tikus tersebut, ya. Jadi kita dapat menghitung theta minimum itu dengan menggunakan jarak antar kedua tikus S, ya, di mana jarak antar elang dan tikus pada jarak R itu mulai persamaan theta minimum sama dengan S per R. Di mana R0 itu adalah jarak awal antara elang dan tikus pada saat elang mulai menukik gitu ya. Jadi waktu yang ditempuh dibutuhkan itu adalah sekitar R0 dikurangi R dibagi V ya. Dianggap bahwa kecepatan elang itu konstan. Jadi kalau kita samakan sudut minimum resolusi theta minus dengan theta minus S per R itu didapatkan bahwa theta minus itu sama dengan S per R, jadi didapatkan itu adalah R sama dengan SD besar dibagi 1,22 lambda. Sedangkan
T di sini itu sama dengan R0 dikurangi R dibagi V ya. R-nya itu didapatkan ini adalah R0 dikurangi SD per 1,22 lambda dibagi V. Jadi R0 itu adalah jarak awal elang ya, 176 meter. B-nya itu adalah jarak diameter pupil elang. Yang S itu adalah jarak tikusnya ya, dengan alat elang itu dapat mendeteksi panjang gelombang 550 nanometer dibagi 17 meter per sekon ya kecepatan elang. Jadi didapat bahwa elang tersebut dapat melihat tikus secara spesial itu adalah setelah pada 5,1 detik. Ada pertanyaan terkait ini? Ini agak panjang lah ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 7. Dua sumber cahaya sepusat memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 555 nanometer, lingkaran yang lebih besar dari 4 cm dan lingkaran kecil yang lebih kecil dari 1 cm. Sebuah kamera digunakan untuk memfoto sumber cahaya tersebut. Oke. Kamera menerima cahaya melalui lubang yang berdiameter 12,5 mm. Tentukan jarak maksimum di mana kamera dapat membedakan satu lingkaran dan satu lingkaran lain. Ini juga mirip ya dengan yang tadi. Jadi menggunakan rumus daya pisah, theta min sama dengan 1,22 lambda per D. Gitu ya. Jadi ini didapatkan theta minimum itu adalah S per L. Dan kalau tadi kan yang S per R ya, itu adalah jarak dari ini. Nah, sekarang ini adalah S per L. Ya, jadi didapatkan bahwa L-nya itu adalah SD per 1,22 lambda. Jadi didapatkan S itu adalah 0,04 dikurangi 0,010. Ya. Ini ada 4 cm dengan 1 cm yang merupakan diameter 2 lingkaran. Didapatnya 0,03 meter. Ya, S-nya sehingga dimasukkan ke sini itu didapatkan L-nya itu adalah 550 meter. Jarak maksimum ya dapat membedakan satu lingkaran dengan lingkaran lain. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebuah QC difraksi dengan 262.604 garis per sentimeter menghasilkan maksimum utama pada theta sama dengan 30 derajat. Isi disinari oleh cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 410 dengan 660 meter. Tentukan nilai panjang gelombang cahaya yang dapat menghasilkan maksimum utama tersebut. Oke, jadi Anda dapatkan untuk yang maksimum itu interferensinya. Sebentar, ini kisi difraksi ya. Oke. Itu adalah sin theta sama dengan M lambda per D. Jadi kalau kita dapatkan untuk yang maksimum itu adalah lambda sama dengan D sin theta per lambda. Oke. Jadi ini didapatkan D-nya itu adalah 1 per 2604 per cm pangkat min 1. Sin theta sin pi per 6 dibagi M. Jadi ini didapatkan, ini adalah lambdanya 1920 nanometer dibagi M. M itu orde ya, maaf. Bukannya meter, bukan. Jadi kalau Anda ambil pada M sama dengan 1, itu dapatkan 1920 nanometer. Kalau untuk orde kedua, ya Anda tinggal dibagi 2, 960 nanometer. Orde ketiga, 640. Orde keempat, 480. Orde kelima, 386. Jadi untuk yang M lebih besar dari 5, panjang gelombangnya adalah kurang dari 384. Sehingga nilai panjang gelombang tersebut yang menghasilkan maksimum itu adalah antara 640 dengan 480. Oke. Ada pertanyaan?
Ya, ini panjang gelombang ini diambil karena nilai ini 480 dengan 640 itu di antara 410 sampai 660. Sisanya itu di luar. Oke, nomor 9. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah sinar datang tegak lurus pada sebuah pelat kaca yang N itu 1,5 dan plastik 1,2 indeks biasnya, dan yang membentuk sisi lapisan tipis udara, ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Seorang pengamat melihat dari atas plat kaca pola terang gelap yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada kedua tepi dari susunan tersebut, tepi A dan B adalah pola gelap. Jika panjang gelombang itu adalah 520 nanometer dengan menggunakan potongan tersebut, tentukan ketebalan udara di tepi B. Ketebalan udara. Jadi ini adalah plastik, ini adalah gelas, gitu ya. Dia ada celah di sini. Ya. Nah, ini ada ketebalan di sini. Ya. Jadi apa namanya? Jadi N udara itu kita ambil sama dengan 1, gitu ya. Jadi kalau cahaya ini bergerak dengan indeks bias yang lebih besar dan indeks bias yang lebih kecil, itu berarti dia apa namanya, seperti ujung bebas, sedangkan yang 1 ke 1,2 itu seperti ujung tetap, ya, ke plastik. Jadi nanti yang akan dilihat itu sama seperti tadi, ketebalan itu adalah 2T tambah setengah lambda udara untuk yang destruktif. Ya. Jadi didapatkan seperti ini pada gelap pertama itu adalah, maaf, gelap ke 0, ya, gelap pertama gelap ke 0 terjadi pada A, dan gelap ke-7 atau M sama dengan 6 terjadi pada B. Jadi kita dapatkan tebal sisipan udara di B itu adalah 2T sama dengan M plus setengah lambda udara. Alias kalau pada M sama dengan 0 jadi setengah. Oke. Mohon maaf. Ini M plus setengah kali lambda udara dikurangi setengah lambda udara. Maaf. Jadi didapatkan 2T sama dengan M lambda udara. Jadi T-nya itu adalah M per 2 kali lambda udara. Jadi karena M-nya itu sama dengan 6, ya, ke-7. Jadi ini adalah 3 kali dari 520 alias sama dengan ketebalannya itu adalah 1560 nanometer. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nomor 10 terakhir, nanti akan kita lanjutkan ke modul 8. Cahaya dengan panjang gelombang lambda jatuh tegak lurus pada 2 celah. Setiap celah memiliki lebar 2 mikrometer. Dan jarak antar celah adalah 5 mikrometer juga. 5 mikrometer. Tentukan nilai sin theta dari tengah ke titik intensitas 0 pertama pada pola diffraksi celah tengah pada layar. Nah, ini yang B, kalau yang gelap itu kan mudah, ya, M sama dengan 1. Langsung masukin rumus saja. Jadi dapatkan bahwa dapatnya 0,5 kali 10⁴ lambda untuk sin theta-nya. Sedangkan nilai sin theta untuk interferensi maksimum yang terletak pada serbu difraksi maksimum pertama. Jadi D per A, ya, untuk sin theta itu untuk interferensi yang terletak pada difraksi order pertama, ya, itu didapatkan D per A-nya itu adalah 5/2. Jadi ini menunjukkan bahwa gelap pertama pada pola difraksi berimpit pada gelap ketiga pada pola interferensi. Sehingga didapatkan maksimum-maksimum itu adalah pada M sama dengan 0, sin theta-nya sama dengan 0. Sehingga nanti didapatkan kalau untuk M sama dengan plus minus 1, itu sin theta-nya sama dengan plus minus lambda per D. Sedangkan untuk M sama dengan 2, plus minus 2, itu sin theta-nya sama dengan plus minus 2 lambda per D. Oke, yang C, sketsa intensitas sebagai fungsi dari sin theta.
Jadi ini didapatkan di sini. Ini adalah intensitas I dibagi Imax. Ya. Jadi gambarnya itu adalah gambar yang seperti ini. Jadi pola interferensinya itu adalah yang interferensi ini, yang ada 3 ini. Kalau yang envelope-nya, ini envelope namanya. Envelope. Ada pertanyaan nggak untuk yang modul ke-7 solusinya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang 8. Bentar, saya soft start dulu ya. Anda udah mengumpulkan semua kan ya? Bentar. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini sudah terlihat ya. Oke, ini yang modul 8 ya, terakhir. Jadi yang pertama itu adalah sebutkan perbedaan antara sifat gelombang dan partikel. Ya. Jadi untuk yang pertama itu sifat gelombang dapat berinterferensi dan berdifraksi, dan partikel tidak. Kemudian gelombang itu memenuhi seluruh ruang secara penuh gitu ya, sedangkan partikel hanya bersifat lokal. Tapi kalau yang kedua ini dia sifat khusus juga ya, karena gelombang juga ya dia secara lokal tapi dia ujung-ujungnya dia tetap ada sih. Kemudian untuk yang kedua, mengapa efek fotolistrik tidak bekerja pada elektron bebas? Jadi karena dari rumus efek fotolistrik ini, ya, jadi V di sini adalah kalau Anda lihat ini adalah energi ambang dari unsur ya atau zat. Nah unsur dari zat itu dia kan ada terkait dengan elektron kulit terluar, sehingga ini tidak berlaku untuk elektron bebas. Jadi dia harus ada elektron yang terikat pada orbit. Apa kaitan fungsi kerja dengan sifat-sifat sebuah logam? Jadi fungsi kerja itu memberikan kita informasi tentang energi minimal cahaya yang diperlukan agar elektron kulit terluar itu terlepas dari logam, dari atom logam. Ini terkait dengan energi ionisasi logam. Oke, yang keempat, ketika sebuah elektron bergerak dengan panjang gelombang de Broglie tertentu, apakah setiap aspek gerak elektron bervariasi dengan panjang gelombang tersebut? Ya, karena energi dan momentum dari panjang gelombang itu energi dan momentum elektron itu bisa kita recast itu kita ubah sebagai fungsi panjang gelombang de Broglie. Itu bisa. Kesulitan apa yang ditimbulkan oleh ketidakpastian dalam mengambil elektron dengan pasang tang. Jadi prinsip ketidakpastian itu mengatakan bahwa posisi elektron itu tidak jelas, sehingga tidak mungkin posisi elektron diketahui secara tepat.
Oke, ada pertanyaan nggak dari 1 sampai 5? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, yang B, hitung energi dan momentum dari foton bercahaya merah dengan panjang gelombang 650 nanometer. Jadi ini tinggal masukkan rumus saja. Jadi kalau energi itu adalah Hc per lambda, itu didapatkan H-nya itu 6,63 kali 10⁻³ Joule second, C-nya ada 3 kali 10⁻48 meter per sekon, lambdanya 650 kali 10⁹ meter. Jadi didapatkan energinya itu adalah dalam Joule, ya, itu 3,06 kali 10⁻⁹ Joule. Begitu. Kemudian untuk P-nya itu Anda tinggal E dibagi C, itu didapatkan 1,02 kali 10⁻⁻27 Newton second. Jadi harus diingat di sini dilihat bahwa untuk kasus-kasus mikroskopik, kita menuliskan E sama dengan 3,06 kali 10⁻⁹ Joule, itu rada susah. Nah, makanya maksudnya ada pangkatnya ini loh, 10⁻⁹. Jadi memang paling mudah biasanya nanti kita menggunakan elektron volt. Ya, jadi untuk kasus-kasus yang mikroskopik gitu, seperti itu. Ini rata-rata sebenarnya cuma tinggal ini aja, ada tinggal apa namanya, ya masukkan rumus gitu ya. Oke, fungsi kerja untuk logam tungsten itu adalah 4,52 elektron volt. Berapa panjang gelombang cut-off, ya lambda C, untuk tungsten. Yang B, berenergi kinetik maksimum elektron ketika radiasi dengan panjang gelombang 198 nanometer digunakan. Yang C, berapa potensial henti untuk kasus ini. Oke, yang ini tinggal masukkan saja. Jadi lambda C itu adalah Hc per V. Itu didapatkan lambda cut-off-nya itu adalah 274 nanometer. Jadi ini justru malah cukup pendek ya, dan ini di sekitar daerah ultraviolet. Jadi untuk apa namanya, panjang gelombang 198 ini Anda tinggal masukkan ke rumus ini, HF kurangi V, ya, V-nya udah dapat itu sekitar 4,52 elektron volt. Jadi nanti Anda dapatkan bahwa energi kinetik maksimum elektron itu 1,74 elektron volt. Kemudian stopping potensialnya, nah ini yang paling mudah kalau kita menggunakan elektron volt, karena Kmax itu sama dengan E kali V, di mana E di situ adalah muatan unit. Ya. Jadi Anda tinggal coret aja tuh E di atas dengan E di bawah. Jadi sehingga didapatkan stopping potensial itu dapat 1,74 volt. Kira-kira gitu. Nomor 3. Nah, sebentar ya, sebentar. Saya takutnya masih belum. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nomor 3, hitung rentang energi dalam Joule dan elektron volt dalam spektrum cahaya tampak, yaitu panjang gelombang 300 nanometer sampai 600 nanometer. Nah, ini kalau Anda lihat, langsung masukin saja Hc per lambda 1. Jadi yang atasnya Hc itu saya rubah menjadi elektron volt. Jadi itu tinggal 6 kali 6,63 kali 10⁻19 kali 1 elektron volt dibagi 1,6 kali 10⁻19. Jadi didapatkan itu adalah 4,14 elektron volt. Untuk yang panjang gelombangnya pendek. Karena panjang gelombang yang panjang, yang 600 nanometer, itu didapatkan 2,07 elektron volt.
Jadi rentang energi antaranya itu adalah 3,31 kali 10⁻11 Joule sampai 6,63 kali 10⁻19 Joule. Atau dalam elektron voltnya itu adalah 4,14 elektron volt. Harusnya 2,07 elektron volt sampai 4,14 elektron volt. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nomor 3. Ini tinggal masukin rumus aja sebenarnya. Ini masuk mudah. Oke, nomor 4. Energi ionisasi atom H itu adalah 13,6 elektron volt. Itu energi yang diperlukan agar elektron orbital lepas dari pengaruh inti atom. Jadi elektron bebas. Jadi 13,6 ini bisa dikatakan elektron itu dalam keadaan dasar ya. Hitunglah frekuensi dan panjang gelombang dari foton terkait dengan nilai energi tersebut. Jadi Anda tinggal masukkan saja menggunakan rumus E sama dengan H kali F. Jadi F-nya itu adalah E per H, di mana E-nya itu adalah 13,6 dikali 1,602 kali 10 pangkat min 19 ya, Joule per elektron volt dibagi dengan 6,63 kali 10 min 34. Dan nanti akan didapatkan ini adalah sekitar frekuensinya itu adalah 3,28 kali 10 15 Hz. Sedangkan untuk lambdanya itu nanti Anda dapatkan bahwa C dibagi F, ya, makanya didapatkan adalah 9,15 kali 10 min 8 meter atau 91,5 nanometer. Ini termasuk ultraviolet ya. Ada pertanyaan ini tinggal masukin rumus aja sih sebenarnya. Untuk nomor 5. Nomor 5, berapa frekuensi minimum dari cahaya yang diperlukan untuk melepas elektron dari sebuah logam yang memiliki fungsi kerja 1,5 elektron volt. Ya ini Anda tinggal inikan aja, masukkan W0 dibagi, maaf ini bukan W0 dibagi F ya, tapi W0 dibagi H di sini. Mohon maaf. Ini dibagi, H itu adalah konstanta Planck. Yang didapatkan ini adalah 3,62 kali 10 pangkat 14 Hz. Sebentar. Ya betul. Oke, nomor 6. Pemancar radio itu 1 kW beroperasi pada frekuensi 880 kHz. Berapa banyak foton per detik yang dipancarkan? Jadi ini kalau kita tahu di sini, kalau pemancar itu 1 kW, berarti 1000 kan ya. Sedangkan foton itu energinya itu H kali F pada frekuensi 880. Itu energinya adalah 5,83 kali 10 pangkat minus 28 Joule. Jadi Anda tinggal bagi aja NT dibagi E, ya 1000 dibagi 5 kali 5,83 kali 10 pangkat minus 28. Jadi nanti akan dapatkan jumlah foton yang ada itu adalah sekitar 1,72 kali 10 pangkat 30 foton. Jadi ini sangat besar. Oke, ini kayaknya mudah ya. Yang modul 8 umumnya karena tinggal masukin rumus aja. Dalam percobaan efek fotoelastrik diamati bahwa tidak ada arus yang mengalir kecuali panjang gelombangnya kurang dari 400 nanometer. Berapa fungsi kerja bahan ini? Jadi kita sudah dapat bahwa dia harus kurang dari 400 nanometer. Berarti ya lambda cutoff ini kita dapatkan 400 nanometer. Jadi didapatkan fungsi kerjanya itu adalah 3,1 elektron volt ya, untuk yang A. Oke, berapa tegangan stop yang diperlukan jika digunakan cahaya dengan panjang gelombang 200 nanometer? Ya, ini langsung masukkan aja rumus. E sama dengan HC per lambda kurang W0. W0 dapat data yang tadi. Ini ada ini kan 200 nanometer.
Ya, tinggal didapatnya adalah sekitar 6,02 elektron volt. Jadi phase stop-nya itu adalah 6,2 volt. Nomor berapa nih? Bentar. Oh, maaf nih. Bentar nih. Ini kelupaan. Sorry. Oke, nomor 8. Ini Anda masing-masing pakai rumus ini aja. Langsung ya. H per P, di mana H itu sama dengan M per V. Lambda sama dengan H per MV. Gitu. Jadi untuk yang apa nih? Kecepatan mobil 1000 kg. Ya, 1000 kg dengan kecepatan 100 meter per sekon. Ya. Jadi Anda tinggal masukkan ke sini didapat 6,6 kali 10 ini ke 9. Kemudian untuk yang B, peluru ya. Beratnya 10 gram dengan kecepatan 500 meter per sekon. Lambdanya itu didapat 1,3 kali 10 - 34. Kemudian sebuah elektron ya, dengan energi kinetik 1 elektron volt. Ya, itu didapatkan lambdanya itu adalah sekitar 1,2 nanometer. Ya. Nah, Anda lihat di sini, baik maaf yang C itu apa yang C? Oh, kalau C itu adalah partikel asap ya. Partikel asap yang 10⁻⁹ gram bergerak dengan kecepatan 1 cm per detik. Ini didapatkan ininya sekitar 6,6 kali 10⁻⁻20 meter. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kasus A dan B, ordernya kan 1 10⁻39, satu lagi 10⁻34. Oke. Nah, sedangkan konstanta Planck itu Anda lihat itu dia 6,6 kali 10⁻34. Artinya apa? Untuk kasus A dan B, ya, istilahnya kita tidak bisa melihat dualisme efek ya, efek dualisme, efek sifat dualisme. Kenapa? Karena panjang gelombangnya itu jauh lebih kecil, ya terutama yang A ini jauh lebih kecil dibanding dengan konstanta Planck. Gitu. Jadi konstanta Planck itu dia membatasi syarat agar supaya sifat dualisme itu bisa terdeteksi itu harus panjang gelombangnya di atas 6,6 kali 10⁻34 meter ordernya gitu. Ordernya. Jadi untuk A dan B itu bisa dikatakan tidak terlihat efek dualisme. Kalau yang C, apalagi yang D, itu pasti terlihat sifat dualisme. Oke, ini untuk yang sinar X ya. Untuk efek Compton, jadi sinar X dengan panjang gelombang 0,24 nanometer terhambur Compton dan berkas terhambur diamati pada sudut 60 derajat relatif terhadap sinar datang. Tentukan panjang gelombang sinar X yang dihamburkan. Ya, Anda tinggal masukkan ke rumus ini aja, rumus Compton. Jadi dapatkan yang terhamburnya itu 0,2412 nanometer. Yang B, energi foton sinar X yang dihamburkan ya, ini tinggal masukkan saja lambda prime kan 0,2412 nanometer ya, dimasukkan ke HC per lambda prime itu didapatkan energi foton terhamburnya itu adalah 5.141 elektron volt. Oke. Yang C, energi foton awal ya, the initial photon energy E adalah Hc per lambda. Jadi ini didapat energi elektron ya. Ini adalah selisih dari energi yang datang dikurangi energi terhambur. Jadi didapatkan energi kinetik elektronnya itu ada 26 elektron volt. Kemudian untuk arah perjalanan elektron terhambur. Nah, arah perjalanan elektron terhambur itu Anda tinggal menghitung sudutnya. Dan langsung masukkan ke rumus ini.
tangan V itu adalah E prime sin theta dibagi E kurangi E prime cos theta. Ini ada di buku, rumusnya, Anda tinggal masukkan, didapat sudutnya itu 59,7 derajat. Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini? Ini tinggal masukin rumus saja. Sebentar ya. Oke, nomor 10 terakhir. Dalam percobaan Davison-Germer, mereka menggunakan tegangan 54 volt pada berkas elektron sedemikian rupa sehingga terjadi pemantulan berkas pada sudut 90 derajat. Kita ketahui jarak antar atom dalam kristal nikel itu adalah 0,215 nanometer. Puncaknya pada 50 derajat itu harus merupakan puncak order pertama n sama dengan 1, karena tidak ada puncak yang nama itu pada sudut yang lebih kecil dari itu. Jika ini memang interferensi maksimum, hitung panjang gelombang dengan menggunakan rumus difraksi. Jadi Anda tinggal masukkan aja ini D sama dengan lambda sama dengan D sin V. Jadi D-nya itu ada 0,215 sinus 50 derajat. Pakai kalkulator itu didapat 0,165 nanometer. Oke. Yang B, hitung panjang gelombang dengan menggunakan rumus de Broglie. Bagaimana menurut Anda? Jadi kalau kita dapatkan di sini pakai rumus de Broglie, itu dapatnya adalah 0,167. Gitu. Jadi bisa dikatakan yang dipakai de Broglie rumusnya dengan rumus difraksi, ya kurang lebih sama lah ya. Beda 0,002 nanometer koreksinya. Jadi ini bisa dikatakan bukti bahwa memang elektron itu dapat berdifraksi gitu. Jadi ini adalah yang mengantarkan Davison dan Thomson itu dapat hadiah Nobel tahun 1937 ya, karena membuktikan bahwa elektron itu dapat berdifraksi, artinya mempunyai sifat gelombang. Mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya absen ya. Saya absen sebentar. Saya panggil 2-3 kali ya. Kalau tidak ada, berarti saya anggap tidak hadir. Muhammad Arya Satya. Hadir, Pak. Aurelia Zadira. Hadir, Pak. Raina Trema. Hadir, Pak. Alberto Hans. Alberto Hans. Ada ya Alberto Hans ya. Unedo Yakin. Unedo Yakin, Pak Dede. Unedo tidak ada. Padgam Gani. Hadir, Pak. Davin Adiatma. Hadir, Pak.
Fauzan Ahmad. Hadir, Pak. Muhammad Atila. Hadir, Pak. Raditya Wimana Jati. Hadir, Pak. Zildan Varian. Hadir, Pak. Benediktus Rahadian. Hadir, Pak. Jeffrey. Jeffrey. Hadir, Pak. Raska Alifatin. Raska Alifatin. Tidak ada. Ana Maria. Hadir, Pak. Muhammad Raya. Muhammad Raya tidak ada ya. Satria Madani. Hadir, Pak. Bentar. Nabil Fatihah. Nabil Fatihah. Tidak ada. Muhammad Dafian. Muhammad Dafian. Muhammad Dafian. Tidak ada. Zafran Ahmad. Hadir, Pak. Naila Fatia. Hadir, Pak. Daniel Alexander. Hadir, Pak. Judi. Judi tidak ada ya. Muhammad Riki Aji Nugroho. Hadir, Pak. Aryoga tidak ada. Hadir, Pak. Oh ada. M. Zahid Farel. M. Zahid Farel tidak ada. William Nathan. William Nathan. Hadir, Pak. Fatimah Nadina. Fatimah Nadina. Tidak ada. Hadir, Pak. Ada. Sanwirya. Hadir, Pak. Caisa Rendi. Caisa Hadir, Pak. Rendi. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Timothy Nicholas. Hadir, Pak. Ali Riyadi. Hadir, Pak. Audrey Vanita. Hadir, Pak. Audrey Putri. Hadir, Pak. Irsyad Nabil. Hadir, Pak. Hugo Nurmano. Hugo Nurmano. Tidak ada ya. Marcelus Mario. Hadir, Pak. Rachel Zaneta. Hadir, Pak. Adam Ahmad. Hadir, Pak. Amadea. Hadir, Pak. Wildan Akmal. Wildan Akmal. Tidak ada. Lilo Handaru. Hadir, Pak. Dia Dalilah. Dia Dalilah. Dia Dalilah tidak ada ya. Oke, terkait RBL ada pertanyaan nggak? Ada terkait RBL, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, jadi nanti kita kumpulkan hari Selasa ya. Di siapa namanya? Di Nathan, William Nathan. Jadi tolong nanti dibuatkan folder masing-masing kelompok yang dikumpulkan, sekali lagi itu adalah laporan akhir dengan video ya. Video Anda membuat percobaan. Ini kan ke sana. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak atau apa? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, kita akhir aja. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Senin nanti kan saya kabari ada kuliah atau enggak ya. Dan saya kayak palingan itu untuk ini aja, kalau mau ada kuliah ya berarti ada yang mau dibahas, ditanyakan silahkan. Senin nanti bisa sebagai kuliah tambahan saja. Oke.